Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, rekanku, hari ini tanggal 25 November. Agenda IKPP adalah pertemuan dalam rangka yaitu mengisi setiap bulannya selingan dengan pengajian. Hari ini kebetulan untuk pas praktek, yaitu penjelasan pengolahan sampah rumah tangga bersama dengan pasukan relawan Kabupaten Sleman yang diadakan di Kopi Gajah, Jalan Kaluran, Ngaglik, ya, depan ya sebelah timur pom bensin Kecamatan Ngaglik. Alhamdulillah ini semuanya peserta sudah mulai datang pagi hari ini. Minta doanya teman-teman supaya kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Monggo ya, ini teman-teman sudah datang nih, Pak Heri, Pak Bambang, Pak Pardi. Halo Mbak Suroto. Halo Mbak Yayu. Teman-teman. Absen dulu ya, absen. Ini absen ini. Ini absen. Ini penggalangan peduli Palestina dari IKPP UII ini. Ya masih cantik-cantik lah. Ya mau sehat so. Mbak Suro udah sehat kalau udah gitu. Alhamdulillah, donga pangestunipun sehat. Ini wong akeh. Seragamnya udah jadi. Monggo, nggih katuran absen. Nggih. Sudah. IKPP hari ini adalah pertemuan di Kopi Gajah. Oh iya. Sama Pak Bambang ya? Ini Bun. Ya, sama Pak Bambang dulu. Sama Pak Bambang, iya. Alhamdulillah ini sudah ada rawuh ini. Sini Bun, sama aku sini Bun. Bun. Alhamdulillah ini untuk Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Jangan maju dulu Bun, sini Bun. Vamos. Alhamdulillah. Semuanya udah datang teman-teman, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang hanya satu. Di dalam hatimu kasih sayang dan cintamu. Ada kafiran atau ada ya? Tempat saya. Kasih sayang Ini kasepuan. Makasih. Apa nih gini terus? Derekin. Enggak absen. Wah. Iya, disental ya. Silakan. Pak Yogi enggak. Sakit terkesan yang Mbak Titi. Masya Allah. Apa-apa. Ting awe ngono kuwi. Namanya itu di wis sepuh tenan. Di Mangayu Bagyo iki ngono kuwi Mangayu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rekanku, hari ini tanggal 25 November. Agenda IKPP adalah pertemuan dalam rangka yaitu mengisi setiap bulannya selingan dengan pengajian. Hari ini kebetulan untuk pas praktek, yaitu penjelasan pengolahan sampah rumah tangga bersama dengan pasukan relawan Kabupaten Sleman yang diadakan di Kopi Gajah Jalan Kaluran Ngaglik ya, depan ya sebelah timur pom bensin Kecamatan Ngaglik. Alhamdulillah ini semuanya peserta sudah mulai datang pagi hari ini. Minta doanya teman-teman supaya kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Alhamdulillah Pak Jeki. Assalamualaikum. Sudah pitung kilo ya. Salam dari Mas Turin. Dari Mas Turin. Ya, oh salam dari Ya Mbak ya, diringan ke. Saya penting tambah sehat. Oh iya iya. Iki alo Mas alo kuwi apa? Sampai diperiksa karo nahar ora? Hah? Diperiksa karo nahar ora? Enggak. Ora jantung toh? Dudu. Dia jantung.
Orang tolong karo anu dokter Nahar Oh, ya. dokter Nahar ono ya. Ya kan ponakane to ya. Wah, makasih Pak Suroto. Semangat, semangat. Iya. Kuwi anu kayak di absen ki. Apa itu? Absen iki Palestina. Oh, Palestina kuwi iki absen kehadiran. Palestina rekomendasi kita. Ya. Kamu ora? Merasa nggih. Pak anu bojo. Guys. Pak orang aku kate barang. Ya. Kata dijahit kita. Enggak? Wes. Wes jahit lo. Ora sempat lagi pakai. Dan anu 2 bulan terakhir kasur ini ya wes itu sehat relaksasi tenaga di atas kasur. Namanya ya. Yang kami hormati Bapak Ketua IKPP, yang kami hormati dari Dewan Eko Engine, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin keluarga Ikatan Purna Tugas Pegawai UI yang berbahagia rahmatullah. Marilah karena acara pada pagi hari ini sudah menginjak siang, maka segera kita mulai. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, bolehkah saya membacakan pantun? Pohon mangga, pohon kue, ditanam orang di tengah kebun. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pantunnya yang setelah menjawab salam. Pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan nanas. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Bapak-bapak, ibu-ibu dan berbahagia rahmatullah, marilah pertemuan pada pagi hari ini sudah pukul 9, maka sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Ketua IKPP, dan yang ketiga yaitu acara inti pelatihan Eko Engine dari relawan Eko Engine yang nanti akan dipandu oleh Bapak Nugroho dan relawan-relawan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pengumuman dan door prize. Yang kelima, penutup dan dilanjutkan dengan makan siang. Nah, itu terakhir. Oze mangga sedap dimakan, warnanya pula merah merekah. Selamat datang kami ucapkan. Semoga pertemuan ini membawa barokah. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pensiunan yang saya hormati dan saya cintai, khususnya juga kepada Bapak Ibu relawan dari Iko Enzim yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua, teman-teman para pensiunan pegawai Universitas Islam Indonesia. Namun demikian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya bahwa pada pagi siang hari ini nanti kita dapat bersama-sama berkumpul dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaatnya nanti, khususnya untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kita, dan umumnya untuk memperpanjang usia barangkali dengan tambah kesibukan Bapak Ibu, nambah pekerjaan kalau nanti sudah ngertos gitu ya cara memanfaatkan oleh relawan Bapak Ibu Iko Enzim ini bisa kita praktekkan di rumah masing-masing. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir kali ini, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang sehat. Bagi yang gerah, mudah-mudahan juga diberi kemudahan untuk selalu menuju sehat. Sebab doa kita barangkali selalu diberi panjang umur, tapi dalam kondisi yang sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, mungkin saya akan minta maaf ya kalau pertemuan yang lalu kita menginginkan gitu bahwa bulan ini sesungguhnya adalah jadwalnya kita akan mengunjungi rumah sakit UII di Bantul. Tetapi karena sesuatu hal, jadi di sana tuh baru dibuatkan suatu apa yang namanya itu balai ballroom gitu ya, apa ya, di ruangan yang besar gitu yang bisa menampung untuk katakan barangkali bisa 170-an orang gitu. Jadi kalau di JIH itu ada ruangan khusus juga ya yang untuk pertemuan-pertemuan, ini nanti juga ada ruangan khusus untuk pertemuan-pertemuan dan sebagainya, dan itu letaknya nanti di depan ya. Jadi kalau ini rumah sakitnya, justru kalau ada pintu masuk ke rumah sakit ini kanan, ini sudah ke gedung yang baru itu. Kalau nggak salah itu di lantai 1 gitu, atau ada lantai 1 tapi atau 1,5 itu ya, sehingga ada tangganya sedikit gitu ya. Nah, apa itu? Saya ke sana itu rampung gitu. Ya. Targetnya katanya akhir November bisa selesai. Nah, kita ninjau, ternyata di sana masih waktu itu masih mau dipasang pintu gerbangnya ke masuk ke ruangan itu. Nah, saya berpikir kalau ini 2 minggu lagi rasanya kok belum selesai. Nah, lalu beliau janjikan ya tidak akhir November Pak, mungkin pertengahan paling tidak sudah. Ternyata kabar yang terbaru yang sudah kemudian kita ingin jadwalkan tanggal 16 Desember gitu. Nah, ini apakah sudah bisa atau belum gitu ya. Jadi rupanya kita ke sana itu malah justru juga akan dimanfaatkan untuk syukurannya sana gitu. Dalam punya ruangan baru yang besar itu,
Nah, kita nanti termasuk orang-orang yang awal di dalam memakai ruangan itu. Dan alhamdulillah disanggupi juga segalanya. Ya, artinya obrolan ini termasuk saya ditawari ya nanti yang ngasih pengajian dari sini putar sendiri ya, saya untuk gampangkan rembuk ya sudah dari sana saja ya. Dokter sana, entah itu dokter apa dari UII atau yang bekerja di di rumah sakit sana gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga insya Allah kalau memungkinkan gitu akhir Desember ya, jadi kalau kita lihat dari Sabtunya itu nanti tanggal 23 barangkali gitu ya. Nah ini juga satu masalah juga, katanya kalau 23 Desember itu supir-supir yang biasanya kita pakai mobilnya itu bisnya itu pada dipakai Bapak Ibu di UI untuk apa itu kayak roadshow itu ya. Tapi alhamdulillah ya nanti kita carikan jalan keluarnya. Jadi misalnya paling tidak itu tetap kita sediakan gitu ya, ada 2 bis barangkali yang bagi yang rumahnya utara untuk kumpulnya di Tiru. Tapi kira-kira hanya 2 bis mungkin ya, itu aja isinya 30-an atau apa gitu, sehingga nanti Bapak Ibu saling kompromi lah, bagi yang bisa ikut bis ini atau bisa ikut temennya, saya kira monggo saja, itu nanti kita atur bersama. Mudah-mudahan gitu ya untuk akhir tahun kita bisa ke sana. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka sesungguhnya adalah supaya kita tahu bahwa UI itu juga punya rumah sakit yang lain selain JIH. Kalau iklannya kan JIH itu bagus begini, tapi mahal Pak, gitu kan? Dan tidak menerima BPJS. Nah, sedangkan yang di Bantul ini, saya setelah ke sana itu, karena dulu saya waktu bangun itu beberapa kali juga sudah ke sana gitu ya. Ternyata setelah jadi beneran kok bagus juga ya. Nggak kalah dengan JIH. Kurang lebih gitu ya. Dan itu tadi bisa lebih murah bayarnya, juga menerima BPJS. Sehingga kalau sudah BPJS kan itu rata-rata sudah bagus pelayanannya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga harapan saya sebetulnya dulu waktu kita buat JIH, kebetulan dengan saya ditunjuk Badan Wakaf itu dulu sebagai pimpronnya gitu ya di JIH itu, kita ingin kita yang sudah barangkali tidak hanya yang sudah tua ya, barangkali yang muda-muda pun gitu ya, kalau kebetulan sakit itu bisa di luar sadar itu kita ingin arep gondang rumah sakit aku nang JIH wae gitu. Kapan ini bisa gitu ya? Jadi dari kita ini rasanya, nah sekarang ada alternatif lain di rumah sakit UI. Saya kebetulan istri saya dulu di rumah sakit PKO, itu juga kebanyakan gitu ya, atau hampir semuanya gitu, pegawai terutama gitu ya. Kemudian juga sudah warga yang sudah familiar dengan PKO atau dengan Muhammadiyah itu, kalau sakit itu di luar sadarnya saya sudah aku digonang PKO gitu. Nah mudah-mudahan kita juga begitu. Tentu yang kita minta kita diparingi sehat, tapi bahwa perjalanan hidup saya kira untuk memuncaki hidup itu akhirnya akan kembali itu biasanya dengan lantaran diparingi sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sudah ada jalan keluar pemikiran sehingga kita tidak grogi gitu ya, kalau memang diparingi gerah ya ada cari obatnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira tidak pas gitu ya saya sambil ngomong ini karena supaya lebih banyak yang hadir gitu. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini pun sudah memenuhi apa yang kita harapkan.
sesuai daftar kira-kira adalah ada hampir 100 orang gitu ya. Kemudian mungkin ini supaya tidak lupa ya, saya ingin menyampaikan bahwa rapat-rapat yang lalu itu pengurus ada ide gitu untuk apakah kita tidak pas kalau membuka juga peduli Palestina. Nah kemudian ini kita lontarkan dan alhamdulillah sambutannya cukup bagus dari teman-teman gitu ya. Sebab sebelumnya kalau kita mengeluarkan untuk sesuatu yang seperti itu nggak hilang uang itu ya. Saya kira sedekah kita itu insya Allah mudah-mudahan diterima juga di sisi, diterima di tabungannya kita untuk hari akhir nanti. Saya laporkan sampai saat ini kurang lebih sudah 13 juta lebih yang kita terima, dan kita masih mengharapkan bagi yang masih ingin memasukkan gitu ya, di depan masih ada kotak yang nanti akan kita kumpulkan semuanya gitu untuk insya Allah hari Senin akan kita salurkan lewat kemarin segampang opo yo gitu ya. Pemikiran kita dulu ada di anu aja Pak, di kedutaan besar, wah kok kadoan gitu ya. Nah, ternyata kan banyak di lingkungan kita tuh yang memberikan kesempatan untuk menerima itu untuk disalurkan ke sana, sehingga insya Allah yang gampang kita lewatkan lazismu ya. Ini saya mohon maaf untuk yang tidak mu tapi nu ya, mau sama saja gitu ya. Kita hanya praktisnya saja kok, tidak berpikir sampai ke sana gitu ya. Karena semuanya insya Allah nanti kita salurkan dan harapan kita nanti akan sampai kepada yang berhak menerima. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit sambutan dari saya. Untuk menyingkat waktu, monggo nanti Pak Nut yang akan memandu untuk Bapak Ibu dari relawan. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaatnya bagi kita, dan terima kasih untuk tim relawan yang telah sekali lagi memberikan waktunya untuk membimbing kita semua. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bulan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, jadwalnya adalah kunjungan ke rumah sakit UII yang di Bantul, tapi karena kondisi rumah sakit belum siap, ada pembangunan, sehingga acara ini kita ganti. Kemarin juga mikir-mikir apa ya mau diganti apa, apakah pengajian lagi, pengajian sudah beberapa kali dilakukan, terus kita punya ide coba cari yang lain lah yang bisa dapat menambah pengetahuan kita. Dan kebetulan ini sedang ramai-ramainya masalah menangani sampah ya di Jogja, dan mungkin di kota-kota lain ini juga sedang mengalami kesulitan tentang pembuangan sampah. Nah, maka dari itu, dari ekoenzim ini adalah salah satu untuk memberdayakan sampah itu bisa bermanfaat bagi kita dan mungkin bisa bernilai ekonomi ya Bu ya. Jadi hasilnya nanti bisa dijual per liter, kalau saya lihat di online itu sekitar 30 sampai 35.000. Dan prosesnya juga sangat mudah. Nah, nanti akan dipraktekkan oleh ibu-ibu ini. Ini salah dua ya dari relawan ini adalah dosen UII juga ya. Iya Bu Umi, Bu siapa Bu? Utami. Bu Utami ini kalau nggak salah dosen fakultas apa Bu? Teknik? Oh, di fakultas kedokteran juga ini. Dia pindah dari Jember ya Bu ya? Oh, Surabaya. Jadi dosen UI pindahan dari Surabaya. Mungkin bapak-bapak pensiun ini belum kenal karena sudah pensiun duluan Bu. Ibu sudah berapa tahun Bu di UI? Oh, baru setahun. Jadi
ibu-ibu memang mangling, kok cantik gitu ya. Terutama Pak Heri ini, mana Pak Heri? Cantik nggak Pak Heri? Cantik. Nanti sebentar lagi barangkali dokter gigi Punik juga hadir ya. Itu juga dosen Fakultas Kedokteran UI dan beliau juga salah satu pendiri Fakultas Kedokteran UI, Bu Punik itu. Dan suaminya yang kemarin baru di Pak Ismail kemarin dia. Oh tanggal 5 pengukuhannya. Pak Ismail suami Bu Punik itu nanti akan dikukuhkan sebagai guru besar di UGM. Hari apa Bu? Tanggal 5 di UGM, di auditorium UGM ya Bu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu dan saling melepaskan kangen ini Pak Sam. Alhamdulillah ini kita banyak yang hadir juga pada kangen-kangenan. Mungkin dapat menambah vitamin, nambah usia Pak kalau kita sering bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita tiap bulan tetap diisi dengan berbagai acara sehingga kita tidak cuman melamun aja di rumah, mau dikerjakan apa dan sebagainya. Nah ini mungkin dari ekoenzim ini nanti bisa menambah pengetahuan kita dan bisa didayakan sebagai tambahan penghasilan juga bisa ya Bu nanti ya. Jadi nanti ekosistem ini kita ngambil dari komunitas relawan Kabupaten Sleman. Sedangkan kalau Bu Dokter Punik itu Kabupaten Bantul ya. Jadi rekan-rekan Bantul kalau nanti akan mau mengundang ini bisa berhubungan dengan Dokter Punik ya, Dokter Gigi Punik. Nanti bisa konsultasi kapan waktunya, khususnya bagi rekan-rekan yang berkecimpung di desa ya, di kegiatan kampung atau desa itu sangat bermanfaat untuk warganya dalam rangka mengantisipasi sampah yang dikira tidak bermanfaat itu ya Bu ya. Itu ya. Jadi ekoenzim ini nanti apa itu ekoenzim, siapa penemunya, mengapa ekoenzim digunakan untuk apa saja, nanti kita serahkan kepada tim relawan dari Sleman. Saya kira gitu pengantar saya. Langsung saja saya serahkan pada Bu yang bersangkutan aja. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, karena kami dari Relawan Ekoenzim Kabupaten Sleman sudah diberikan kesempatan untuk sharing ilmu ya. Kita sharing hari ini Pak, bukan kita menggurui J. Mohon izin Pak Sam. J, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi mungkin Pak Nugroho sudah memperkenalkan diri. Saya Utami Bapak. Saya pendatang baru di Universitas Islam Indonesia. Kebetulan saya di Fakultas Kedokteran. J, saya di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat. J, ini teman-teman saya. Kalau kita bilang itu volunteer ya Pak ya, atau relawan volunteer dari Ekoenzim Kabupaten Sleman. J, monggo ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang satu tim dengan saya. Saya jadi grogi nih Pak, itu senior semua ya, saya baru junior setahun di UII. Jadi kita bilangnya sharing aja ya Pak, mohon izin. J, ini Bu Female. Kalau di dalam ekoenzim sudah ada struktur organisasinya Bapak. Kita Pak Haris, kayaknya ada yang kenal Pak Haris di sini ya, karena beliau sudah tidak asing lagi di Kabupaten Sleman maupun daerah istimewa Yogyakarta. Beliau Bu Female, kalau di kita bendahara ya Bu. Oh, sekretaris. Kebetulan hari ini mohon izin Bu Kiki, ketua dari relawan ekoenzim lagi berhalangan hadir. Akhirnya kita yang berangkat hari ini. Bu Female, Pak Haris ini yang mungil imut. Beliau adalah wakil ketua. Wakil ketua dari relawan. Kemudian Bu Askaria, izin saya nggak hafal. J, beliau adalah Bu Nora, Bu Nana, dan Pak Indro. Pak Indro itu pensiunan apa Bapak?
Institut Pertanian, beliau dosen juga. Kami terbagi sebetulnya ekoenzim itu sudah ada di seluruh Indonesia. Kita ada relawan-relawan di tiap provinsi. Jadi di pusat, kebetulan pusatnya di Jakarta, kemudian di tiap provinsi juga ada. Kebetulan di daerah istimewa Yogyakarta tersebar di 1 kota dan 5 kabupaten. Di Kulon Progo, di Sleman, di Bantul, di kota itu sudah ada relawan ekoenzim. Misalkan Bapak Ibu sekalian nanti yang ada di Bantul, ada di Kulon Progo, ada di kota, nanti bisa bergabung dengan relawan-relawan yang ada di kabupaten tersebut sampai di Wonosari atau Gunung Kidul. Tentunya pensiunan juga tersebar di Bapak, tersebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Itu mungkin sekilas perkenalan dari kami, matur nuwun sekali. Kita nanti biar sharing aja nih. Nanti tentunya Bapak Ibu senior di ruangan ini dari berbagai macam fakultas ya, ada Bu Endang dari Fakultas Teknik, nanti juga saya akan berguru ke beliau. Nanti kita bisa sharing Ibu nanti ke depannya. Seperti tadi Pak Nugroho ngendikan, jadi sesuai dengan tema hari ini ekoenzim lingkunganku resik, wargaku sehat. Nah, ini tema yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana lingkungan kita bersih, kita juga sehat. Tentunya kalau sehat kita akan berguna dan berdaya. Itu yang paling utama. Tadi juga Pak Sam juga ngendikan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sekalipun UII sudah punya 2 rumah sakit yang ya alhamdulillah semuanya mewah Pak. Di Serandaan juga mewah, di CIH mewah juga, tapi high cost. Ini nanti akan kita bahas satu persatu apa itu ekoenzim, mengapa kita harus buka ekoenzim, manfaatnya dan bagaimana cara bikinnya. Sebetulnya bikinnya sangat gampang sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Nugroho sudah menjelaskan, ini akan menjadi nilai ekonomi kalau Bapak Ibu sekalian betul-betul bikin dan membuat gitu ya. Ini saya akan jelaskan. Ekoenzim itu adalah cairan serbaguna Bapak Ibu sekalian. Cairan serbaguna nanti manfaatnya banyak sekali. Itu adalah hasil dari fermentasi kulit buah-buahan, gula maupun air. Nanti kita akan bersama-sama bikin bagaimana ekoenzim ini bisa bermanfaat. Intinya adalah cairan serbaguna, cairan alami, cairan alami serbaguna hasil dari fermentasi kulit buah-buahan maupun sayuran. Intinya fermentasi dari sampah organik. Kemudian berapa lama kita harus bikin ekoenzim? Ekoenzim kalau di daerah tropis seperti Indonesia itu masuk daerah tropis hanya butuh waktu 3 bulan. Kita butuh waktu 3 bulan untuk melakukan fermentasi. Kalau daerah subtropis bisa sampai 6 bulan. Karena kita daerah tropis butuh waktu 3 bulan. Kalau subtropis 6 bulan. Ini nanti hasilnya, cairannya berwarna kecoklatan dengan aroma segar seperti bahan organik yang kita masukkan ke dalam pembuatan fermentasi tersebut. Kalau kulit jeruk, kulit kulit jeruk, daun jeruk lah nanti akan menyesuaikan dengan aroma bahan organik yang kita masukkan. Memang pada dasarnya kalau kulit buah-buahan lebih harum baunya dibandingkan dengan sayuran. Misalkan contohnya rantingnya bayam, kangkung, nah itu baunya lebih tidak enak ya Bu ya. Nah, berarti sudah pernah ada yang dengar Bu? Oh, kok manggut-manggut. Jadi di ruangan ini mungkin ada yang pernah dengar ekoenzim itu. Kalian pegangannya gadget loh.
bisa browsing di YouTube, dimanapun ada apa itu ekoenzim akan keluar semuanya. Lah, siapa penemu dari ekoenzim? Beliaulah penemu dari ekoenzim. Beliau adalah seorang asosiasi pertanian organik dari Thailand. Beliau melakukan penelitian sejak tahun 1980. Mungkin saya baru usia 3 tahun. Beliau sudah melakukan penelitian. Beliau namanya Dr. Rosukon Pom Ayong. Beliau adalah penemu dari ekoenzim. Kemudian kemudian disebarluaskan oleh Dr. John On. Beliau seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Naturopati itu pengobatan tradisional atau herbal yang dimodifikasi. Kalau kita bukan dukun loh Bapak, bukan dukun ya, tapi sekarang ada beberapa fakultas sudah membuka kedokteran herbal, pengobatan herbal. Di Erlangga sudah ada program studi pengobatan herbal. Jadi sekarang karena banyak bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya kalau dipakai dalam jangka waktu lama, akhirnya kita muncul pengobatan-pengobatan herbal. Matur nuwun Bapak J. Sekarang saya jelaskan mengapa kita harus bikin ekoenzim. Ini loh. Bapak Ibu sekalian, kalau kurang jelas, kecepatan atau kelambatan, nanti panjenengan langsung aja. J, izin Bapak. Gimana Pak? Oh, lampunya dimatikan. Gimana ya stop kontaknya? Bapak bisa melihat saya kan? Oh bisa, alhamdulillah kalau masih bisa melihat saya. J, faktanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Berapa bulan yang lalu TPA Piungan ditutup? Wah, ibu-ibu kedandapan dong. Nah, karena saya lama di Jawa Timur, kedandapan kalau di sini apa ya bahasanya ya? Sama ya, kedandapan. Saya lama di Jawa Timur Pak, tapi asli saya dari Pemalang sebetulnya. Jadi dengan adanya penutupan TPA yang ada di Piungan, kita juga sibuk. Akhirnya apa? Retribusi sampah di rumah saya jadi 2 kali lipat. Sekarang sebulannya jadi 150 per bulan. Tuh. Jadi ya lumayan ya, high cost tuh, sampah, buang sampah aja 150. Itu nggak peduli sampah saya sedikit maupun banyak, yang penting 150 saya tiap bulan harus membayar retribusi sampah. Adanya penutupan Piungan, kemudian di tahun ini juga terjadi 18 kebakaran di TPA. Kemudian sebetulnya 60% sampah kita itu adalah sampah organik. Nanti pembuatan ekoenzim itu adalah sampah organik. Kalau anorganik sudah banyak pemulung yang ngambil. Ini hanya sampah organik. Ini Bapeda, dari hasil survei Bapeda juga volume sampah terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2023. Jadi 1.231 ton per hari. Bayangkan 1.200 ton per hari produksi sampah organik kita. DIY Bapak, ini dari Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian nih TPA Piungan, Bantar Gebang juga mulai timbunan sampah sampai ini, baunya juga sedap sekali. Ini 60% sampah terbuang di TPA. Kalau ibu-ibu sekalian, kalau bapak biasanya sedikit nggak ngurusin, terserah mau sampah ditaruh di mana itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu sering masak, yang hobi masak dan lain sebagainya, itu sampahnya paling nggak sehari 1 kresek toh ibu. Nah, itu sama ibu-ibu dikumpulkan
dipisah, dibuang atau gimana kan? Dibuang, tidak pernah memisah ibu, nggak pernah. Wis pokoknya anorganik organik campur dari siji, taruh di. Nah itulah hari ini saya berharap ibu-ibu sekalian, saya ngelirik bapaknya sedikit aja ya, karena biasanya untuk sampah organik itu dikelola oleh ibu-ibu, nanti bapaknya yang mengelola, ibunya yang mengumpulkan, maksudnya begitu Pak. Jadi mulai hari ini kita mulai introspeksi diri, kita harus menyelamatkan bumi. Biar apa? Lingkungan resik wargaku sehat. Tuh, ini jelas ya, bau tidak sedap, kemudian terjadi peningkatan resiko ledakan. Karena sampah anorganik kan kita nggak tahu itu sampah bahan kimia dan lain sebagainya, saking panas, apalagi udara sekarang panas banget. Akhirnya apa? Terjadi ledakan di beberapa TPA. Sampai tadi hasil survei ada 18 TPA terjadi ledakan. Karena apa? Pembusukan sampah organik itu menghasilkan gas metana. Itulah yang jadi ledakan. Gas metana sangat berbahaya sekali. Kenapa? Sekarang banyaknya Bapak Ibu sekalian, kayak rokok, jadi kanker. Nah, sekarang itulah penyebab karsinogen. Itu kan zat karsinogen, itu gas metana termasuk adalah zat-zat karsinogen yang akan menyebabkan kanker. Dulu zaman waktu kecil saya, nenek moyang saya belum pernah dengar meninggal karena kanker. Sekarang tetangga, kenapa? Kanker getah bening, satunya kanker serviks, satunya kanker otak. Ini kan semuanya di Sarjito, di banyak rumah sakit udah penuh untuk apa? Jadwal kemoterapi. Kalau Bapak Ibu sekalian kalau udah jadwal kemoterapi itu udah sangat membuat kita down gitu je. Tuh ya, diharapkan kita semuanya sehat walafiat di hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kecukupan. Kan seperti itu ya Pak ya. Ini gas metana adalah salah satu gas dari efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Jadi gas metana inilah yang akan menyebabkan pemanasan global. Kenapa kok bisa terjadi ledakan di TPA dan lain sebagainya? Nggak kelihatan. Kemudian ini juga beberapa contoh di 2005 terjadi ledakan di Bandung di TPA Lue Gajah. Ini sampai menghilangkan ratusan nyawa dan rumah-rumah dan sekian sampai hampir 10 hektar tanah yang jadi korban. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang sudah sekian lama di maupun di akademisi dan lain sebagainya, itu banyak sekali cara-cara bagaimana mengelola sampah. Sebetulnya sering kan, apalagi yang tergabung di PKK dan lain sebagainya, di sini juga ada yang muda kok. Itu juga banyak sekali bagaimana cara-cara kita mengelola sampah baik organik maupun anorganik. Itu diantaranya apa? Diantaranya misalkan sekarang lagi gencar yang namanya bank sampah. Relawan ekoenzim juga banyak sekali para penggiat-penggiat bank sampah. Sekarang ada sedekah sampah. Kalau saya nggak kober untuk ke bank sampah, akhirnya saya misalnya sedekah sampah. Saya minum botol aqua pasti saya akan kumpulkan di mobil. Kalau tahu mobil saya itu pasti ada kresek untuk mengumpulkan bekas botol minuman saya yang dari rapat. Kalau di UII tiap kali rapat itu dapat konsumsi Pak, konsumsi terus, apalagi di Fakultas Kedokteran. Gitu, makmur di UII itu. Jadi ada bank sampah, kemudian paling banyak sebelum ada ekoenzim, sampah organik itu dipakai untuk apa? Untuk pakan ternak. Jadi sering sekali
teman-teman yang ada usaha ternak, beliau ngambilin dari sampah organik untuk pakan ternak, untuk pakan bebek, gitu, untuk pakan sapi dan lain sebagainya, untuk pakan ikan. Sekarang apalagi ada maggot. Maggot itu proteinnya tinggi sekali, itu dari sampah organik untuk makan. Nah, dengan ekoenzim kita bisa mengelola sebagian besar, sebagian kecil atau besar sampah kita. Akhirnya apa? Diharapkan bisa mengurangi dari beban TPA. Beban TPA karena apa? Begitu sampah organik membusuk, akhirnya jadi gas metana yang sewaktu-waktu yang kita tidak tahu akan meledak. Lah, sekarang juga Bapak Ibu sekalian, ini kan sering kita pakai loh produk yang kita digunakan di rumah kita. Kalau udah tanggal muda kan ibu-ibu sekalian udah pada ke Indomaret, Super Indo, Indogrosir. Lah, yang dibeli kan pasti ini loh, Super Pel, sabun cair, gitu. Kalau bapak-bapak nggak perso ibu, makanya bapak-bapak diem aja. Kalau ibu-ibu, oh ya, jadi nyambung kita. Bapak biasanya nganterin ibu pak. Oh nganterin kok, Pak Sam ini selalu nganterin ibu untuk belanja. Yang diambil ibu ini loh pak. Ada Baiklin, ada Super Pel dan lain sebagainya. Ini adalah bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. Nanti manfaatnya banyak sekali. Penasaran kan ibu bapak sekalian, nanti akan kita jelaskan. Alternatif kita kan tadi bisa Super Pel dan lain sebagainya. Alternatif bahan-bahan itu semua bisa kita gunakan ekoenzim. Saya ngepel di rumah dan lain sebagainya sudah pakai ekoenzim. Nanti Bu Nora akan menjelaskan bagaimana manfaat ekoenzim. Mirip Pak sekarang Pak, makanya gajinya UI saya cukup, alhamdulillah cukup terus kok tiap bulan. Karena saya sudah pakai dari bahan-bahan sampah organik saya yang sudah saya daur ulang menjadi ekoenzim. Cocok loh Pak temanya hari ini? Alhamdulillah. Ini untuk mengurangi bahaya. Jadi ekoenzim alternatif alami dari bahan kimia sintetis yang berbahaya di rumah. Alternatifnya aja kita pakai ekoenzim. Dengan membuat ekoenzim kita mengurangi produksi limbah kimia sintetis. Akhirnya apa? Bumi kita sehat, gitu. Nih, ekoenzim memiliki banyak manfaat. Nanti ada. Nah, ini bentuknya nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum kondur dari ruangan ini, nanti kita akan bagikan 1 botol ekoenzim. Bisa tanya ke saya atau tanya Bu Uni. Nah, ini loh. Sayangi bumi, sayangi kehidupan. Sama sebetulnya. Lingkunganku resik, wargaku sehat. Jadi bagaimana kita menyayangi bumi, kita juga menyayangi kehidupan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya, dengan membuat ekoenzim kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup yang minim dengan zat-zat kimia sintetis. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian sebelum saya lanjut? Saya akan mengupas tentang bagaimana cara membuat ekoenzim. Kenapa nanti kok ekoenzimnya ada warnanya yang coklat banget, ada yang warnanya coklat bagus? Itu nanti bahan fermentasinya yang akan membedakan. Tadi di awal ekoenzim adalah hasil cairan alami, hasil fermentasi dari kulit buah-buahan atau sayuran, gula Jawa atau molase, dan air. Nah, ini nanti perbandingannya. Bapak Ibu sekalian semuanya kan pada pakai gadget.
Gitu. Sekarang di sini ada kebetulan ada wifi. Wifi-nya Kopi Gajah, tulisannya kecil semua. Bisa kalau misalkan nggak ada paketan atau paketannya sudah habis, busuk itu bisa meledak. Sama juga dengan ekoenzim. Fermentasi manapun akan menimbulkan gas. Nah, makanya kita butuhkan wadah yang kita butuhkan adalah wadah yang bermulut lebar. Jadi udaranya bisa leluasa. Kalau mulutnya kecil itu resiko terjadi ledak. Kalau saya dulu awal-awal bikin itu pakai galon mineral itu kan kecil loh. Nah, itu meledak. Ledakannya lumayan Pak, kayak bom di Palestina ya. Jadi sangat kencang sekali. Pas itu tak taruh di bawahnya jendela kamar, itu kenceng banget. Kemudian berbahan plastik, jangan berbahan kaca. Nanti takut meledak, berbahaya. Atau pada saat disandung putune atau suaminya atau bahkan kita nyandung sendiri pecah, gitu. Kemudian wadah bisa ditutup rapat dan biasakan. Sugeng siang Bu Puni, beliau Dokter Gigi Puni, beliau salah satu pendiri dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Ibu Nyonya Profesor Ismail. Ini wadah yang tidak bisa digunakan. Ini kenapa korosif? Karena bahannya adalah dari besi. Ini toples kaca. Takutnya mudah berkarat kalau dari aluminium maupun logam. Kemudian kalau berbahan kaca takutnya pecah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau mulutnya kecil lah resiko untuk pecah, untuk meledak itu sangat tinggi. Karena di awal fermentasi, minggu pertama sampai minggu kedua itu gasnya sangat banyak sekali. Makanya kalau Ibu Bapak sekalian tidak punya wadah yang bermulut lebar, bisa pakai galon mineral atau apalah kita sebut merek. Itu dikasih selang, dikasih selang, itu baru tidak meledak. Tapi daripada itu sekalian, karena apa? Kalau mulut kecil memasukkan bahan organiknya harus dicacah dulu kecil-kecil, baru masukkan, susah. Hidup sekali kok repot ya. Jadi sekalian kalau mulutnya besar dan dicacah-cacah langsung diudak, langsung ditutup, dah beres. Kalau botol mineral harus dicacah kecil-kecil, dimasukkan ke dalam botol, itu susah. Ini gaweni kalau saya. Jadi tidak disarankan. Nih, air yang bisa digunakan, air isi ulang. Misalkan kalau air isi ulang 1 galonnya berapa Pak? 9.000 kali ya. Pinten ibu-ibu, air isi ulang biasanya kalau ibu-ibu mudut, bukan aqua berapa Pak? Oh 6.000, saya kira 9.000. Itu bisa dipakai 6.000 1 galon. Air, kemudian air sumur, air buangan AC ini yang bagus, tapi berapa bulan ngumpul ke air buangan AC sampai dapat 1 liter ya. Saya aja nyari 1 liter aja dengan 5 AC di rumah aja nggak dapat kok. Kemudian air hujan, nah ini juga bagus, tapi tentunya harus diendapkan dulu. 6.000 cukup murah sebetulnya. Tapi harus air pump, air hujan ditampung dulu, kemudian diendapkan, baru bisa kita gunakan. Nah, ini gula yang kita gunakan, bisa pakai molase atau tetes tebu. Kalau yang dari Fakultas Pertanian pasti pirsa tetes tebu bisa digunakan, kemudian bisa pakai gula tebu. Tapi memang ada beberapa daerah itu susah nyari di pedalaman ya, susah nyari gula aren, susah nyari molase.
kita masih bisa kita toleransi pakai gula pasir. Itu adalah sama juga bahan-bahan untuk fermentasi. Gula apapun bisa dipakai sebagai bahan fermentasi nanti, tetapi akan yang membedakan adalah kualitas dari enzim-enzim yang akan keluar di dalam cairan ekoenzim. Memang yang paling bagus kalau untuk pertanian adalah pakai molase. Tapi kalau kita aman untuk dipakai di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa pakai gula Jawa. Wes seadanya lah, apa yang ada yaitu dibikin, nggak usah masalah. Gula atar, ini bisa digunakan sebagai fermentasi. Nah, ini kategori sayuran maupun buah-buahan yang bisa kita pakai sebagai bahan organik. Ibu-ibu, nanti kita bagikan lembaran untuk bisa dibawa pulang bikinnya. Daripada sekarang bingung moto-moto gini nggak konsentrasi, tuh nanti kita bagikan lembaran. Sisa buah-buahan maupun sayuran itu yang tidak bisa dipakai, yang sudah dimasak. Kalau yang sudah dimasak dimakan kita. Atau kalau sisa bau bisa dipakai untuk makan maggot atau